Wih, punya siapa nih? Cek. Halo Mas Bro, balik lagi dengan saya Diandra Dwi Rahmana. Di video kali ini seperti yang bisa dibaca di judul, yaitu saya lagi mau OTW ke Only-Kit Modification atau ke Mas Wage. Dia adalah sang modifikator saya. Kali ini saya mau kirim beberapa part yang sudah saya beli buat dirakit di sana. Sebelumnya sudah saya bikin video ya. Sebelumnya itu sebenarnya saya tulis untuk prelude, maksudnya itu karena belum terkonsep mau apa, terus kemudian bentuk-bentuknya apa, body yang saya pakai apa, terus tang dan lain-lain. Nah ini kan sudah mulai fix, jadi anggap aja ini sekarang jadi part kedua juga boleh sih ya. Ini saya OTW ke rumahnya Mas Wage atau Only-Kit Modification, One Kit sebenarnya ya, One Kit Modification di daerah Lawang, Kabupaten Malang. Ini yang saya kirim sekarang adalah stang lebar, terus kemudian beberapa selang rem. Soalnya depan itu kan masih ori. Nah ini kan stangnya bentar lagi mau pakai lebar, jadi lebih bagus kayaknya pakai variasi ya. Jadi tonton terus. Saya juga belum tahu ini, sebenarnya belum tahu apa sih prosesnya seperti sampai mana motor saya sebenarnya, karena sama Mas Wage sendiri belum dikabarin sampai mana, karena emang saya suruh fokus untuk produksi body kit di option yang pertama ya, yang pakai tangki R125 dan body belakang R15 itu saya suruh fokus bikin itu dulu biar dikirim ke teman-teman yang order kemarin, karena itu ya apa namanya mumpung karena saya mau ganti body sekalian diproduksi ulang, karena body setnya itu kan cetakannya udah nggak ada, jadi dibikin lagi dari body saya kemarin itu, karena kan banyak banget yang yang pengen body itu karena nggak diproduksi. Nah makanya mumpung karena saya udah ganti body terus itu diproduksi lagi, ada kesempatan buat teman-teman yang mau pakai body tangki replika R125 dan body R15 seperti punya saya yang dulu. Rame banget. Jadi seperti apa prosesnya motor saya sekarang, dan kemudian mungkin nanti juga saya kasih tahu body yang saya jual itu, yang saya produksi lagi itu sekarang prosesnya sampai mana. Sepertinya sudah siap kirim nih sebenarnya kayaknya nih. Oke, saya fokus ke jalan dulu karena rame banget. Karena ini jalur provinsi ya, ke arah Surabaya Sidoarjo. Langsung nanti kita skip ke tempatnya Mas lagi. Cus. Rasanya pakai Matic sekitar 3 bulan lebih itu kemana-mana kayak ngantuk, apalagi joknya. Aduh, saya nggak tahu kenapa kok nggak enak banget sama joknya motor Beat, capek. Padahal dulu motorku yang jok setipis itu tuh rasanya nyaman banget meskipun udah sampai Jogja dan Bali. Dulu yang capek pundak karena bawa tas itu aja sih. Kalau bokong nggak sampai capek, nggak tahu. Itu emang katanya Mas Wage bengkel joknya itu emang bagus, telaten. Cuma sekarang memang katanya itu tukangnya sudah nggak ada, jadi nggak bisa di produksi di situ lagi joknya. Semoga jok yang sebentar lagi itu yang baru ini
nyaman juga ya, karena next harus bawa istri sama anak. Ini lewat atasnya tol Surabaya Malang. Mas, kok jauh banget ini masuknya. Emang padepokan salah satu padepokan modifikasi ini emang ngeri ya. Ini ngelewatin, kalau nggak salah tadi udah ngelewatin ya, itu ke pemakaman. Ini kalau malam biasanya, dulu pernah kan jadi pertama kali motorku itu marip-marip lewat sini ya, sekitar jam 7-an malah sebelum misa lewat sini. Ngeri-ngeri sedep. Padepokan. Akhirnya nyampe. Nggak sampai setengah jam kalau dari kota. Nggak kelihatan kalau di bengkel. Tuh, kok sepi. Wih, punya siapa nih? Assalamualaikum. Ambunnya enak. Ambunnya enak. Nah, sebelum melihat kondisi motor saya yang terupdate, ini adalah penampakan beberapa bodi yang sudah diproduksi kembali, bodi persis seperti motor saya yang sudah dipesan melalui PO pre-order kemarin. Beberapa teman yang bahkan banyak yang luar dari Pulau Jawa ya yang order. Alhamdulillah, ini adalah pengecatannya sudah kelar semua, jadi ini masih ada debu-debu dikit lah karena masih disimpan menunggu beberapa part seperti tutup tangki dan jok yang masih proses. Kalau dilihat seperti ini detailnya ya, yang bisa dilihat dari beberapa tangki model R125, R125 ini yang paling mirip, tapi PNP ke all fiction. Cakep. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah untuk melihat motor saya kondisinya seperti apa. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah order bodi motor yang persis sama saya yang versi sebelumnya. Dan ini adalah kondisi terupdate dari motor saya seperti apa. Jadi bodi belakang ini rangkanya masih dibikin atau dibuat untuk ngemal jok ya, jok depan sama belakang. Dan kemudian bisa dilihat kalau kaki-kaki depan sudah dilepas dan speedo juga ada dilepas untuk memasang USD baru. Dan rencananya USD yang saya pakai bukan Saber, bukan R15, bukan CBR dan lain-lain. Yang saya pakai adalah CB 190 Thailand yang ada di Mas Wagi, stok 1 ditawarkan ke saya, terus kemudian modelnya juga bagus dan oke lah, saya pasang di motor saya. Dan kemudian untuk speedometer saya juga menggunakan Koso yang baru yang datang di Indonesia, yaitu Koso MS01. Pernah saya review di video sebelumnya dan di Instagram untuk merefresh tampilan beberapa tahun yang sudah saya pakai ya. Terus kemudian di kemudi saya menggunakan stang fat bar karena temanya ini sebentar lagi adalah MT-MT-an. Jadi saya pakai stang fat bar merek TDR. Ini rekomendasi juga dari channel Ilham Azizi. Saya pakai yang warna hitam. Jadi seperti ini adalah kondisi terupdate motor saya. Depan udah dicopot, terus kemudian rangka belakang ini masih dibuat setting untuk joknya. Emang karena saya rekomendasikan sama Mas Wagi itu saya fokuskan untuk produksi bodi yang bodi saya itu dikopi lagi kemudian seperti itu. Nah, untuk bodi belakang ini saya sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Wagi dan fix adalah model MT09
yang tahun 2020 atau 2021 ya ini. Jadi ini karena sudah ada bodinya, tinggal di copy dan rangkanya tinggal disesuaikan saja. Jadi ini estimasi untuk bodi belakang ini sebenarnya nggak terlalu lama. Jadi cepat banget sebenarnya, karena ya makanya itu yang lama ini sebenarnya karena memproduksi bodi dioption yang sebelumnya itu diproduksi lagi kayak gitu. Karena sekalian membantu Mas Wage, karena nggak ada rangka all fiction ya. Ini udah all fictionnya tuh udah berubah rangka banyak, jadi belum ada yang ori seperti saya. Dan kemudian bagaimana untuk tankinya? Nah, untuk tangki ini yang mungkin nanti agak lama dikit, tapi meskipun itu Mas Wage udah ngejanjiin sih, karena kalau udah fokus itu sebenarnya untuk penggarapan motor ini nggak sampai 1 bulan 2 bulan bahkan, karena memang sudah ada cetakan, tinggal penyesuaian karena dalamnya tangki ini nanti masih tetap pakai all fiction. Dan kemudian rangka belakang aja yang berubah, yang menyesuaikan body orinya MT-09 ya, MT-09. Jadi nanti mungkin ini nanti saya namakan bukan MT-09 atau MT-15 yang seperti sisi motor saya, atau yang MT-15 gimana, nanti ada sendiri sebutan apa MT yang mau saya bikin di motor saya ini konsepnya. Dan kemudian untuk kaki-kaki yang depan sudah saya jelaskan kalau dia mau berubah USD yang lebih gede, dan kemudian untuk belakang nanti mungkin tinggal detailing aja ya. Jadi cuma seperti itu aja sih untuk update kali ini. Ya semoga penasarannya juga ya, ternyata cuma masih gini, masih belum proses, sabar ya, karena untuk mengutamakan teman-teman yang pengen bodi saya itu saya wujudkan gitu. Oke, akhirnya sampai juga di part terakhir di video ini. Tadi sudah ditampilkan juga ya kondisi motor saya yang sekarang masih gimana, karena memang Mas Wage masih fokus body yang dijual model R125 sama belakangnya R15 persis punya saya kemarin. Tadi ternyata sudah banyak yang sudah kelar dari catnya, terus jok juga tadi sempat datang satu, kayaknya udah hampir kelar semua, tinggal kirim. Mungkin tinggal tinggal pelunasan. Nah, tadi juga sempat ngobrol, nggak saya video karena nggak enak lah, apalagi tadi ada tamu, terus kemudian ada orang tuanya Mas Wage juga tadi. Jadi gini, motornya itu yang tadi di samping motor saya itu CB itu sebenarnya tinggal dikit. Terus kemudian ada lagi R125 yang tadi itu pakai USD-nya. Tadi kalau nggak salah itu punyanya Migeli ya. Kalau CB-nya tadi pakai punyanya Gesek. Itu sebenarnya sudah kelar. Tinggal tinggal cat yang velg. Terus kemudian yang R15 itu punyanya Mas Wage sendiri. Jadi tinggal dikit lagi, itu sebenarnya udah fokus ke motor saya. Itu estimasi sih Juni akhir itu katanya kelar, cuma saya nggak terlalu berharap banyak, biar fokus lebih detail lah, lebih telaten lah menurutnya, seperti itu. Nggak tak buru-buru, karena tadi juga sempat nawarin kalau memang nggak ada motor dipinjemin sama Mas Wage. Terus kemudian konsepnya seperti apa? Nah, itu bodi belakang saya menggunakan MT-10 tahun 2020 kalau nggak salah itu. Itu yang kalau lihat di Ilham Azizi yang pernah sama saya ke Jogja itu puasa. Itu versi di atasnya, tahun di atasnya. Jadi biar beda sama Azizi. Dari dulu samaan mulu soalnya. Terus kemudian tangki nanti ini masih belum jelas. Yang pasti saya percaya sama Mas Wage kalau tangkinya itu juga sama kayak MT-10. Terus kemudian tangki dipertahankan, dalamnya tetap. Nah, ini yang part yang agak sulit sih, di situ aja sih. Kalau untuk USD, nah USD ini fix saya menggunakan punyanya CB190. Itu produksi di Thailand, kayak di Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu Mas Wage dapat dari mana.
Cuma karena ditawarin, oke lah, karena enak, kayaknya enak juga sih, empuk. Kasnya Honda. Kalau punyanya Cyber itu, kalau R15 itu kan agak keras, makanya saya bertahan sama USD Minerva karena itu juga sih, makanya nggak ganti-ganti. Nah ini sekarang coba CB190, semoga lebih nyaman. Terus tadi juga stangnya saya menggunakan stang TDR Fatbar, sama kayak Ilham juga, karena dapat rekomendasi. Nggak ada lagi, soalnya saya nggak terlalu suka sama itu ya, apa namanya itu, merek yang warnanya kuning itu. Itulah, itu saya nggak terlalu suka karena banyak KW-nya. Akhirnya saya ambil TDR, terus kemudian tadi sempat juga selang remnya itu juga pakai TDR. Terus pedo nanti udah saya review si Koso MS01. Jadi semua itu sebenarnya kalau bisa dibilang barangnya Mitra 2000, distributornya TDR. Kan Koso juga didatengin sama TDR juga ya, sama Mitra 2000. Terus kemudian apa lagi ya, cover engine nanti juga pakai MT125 karena mumpung ada di Mas Wage di Naked. Jadi seperti apa gambarannya, seperti itu dulu sepertinya. Kita kasih part 1 aja ya, ini video kasih part 1 karena masih belum proses secara fisik. Kalau untuk fitting body terus kemudian ganti atau merubah rangka itu saya rasa cepet kok, nggak sampai 1 bulan lebih, nggak sampai malah. Kan kalau rangka itu kan bodinya sudah ada, tinggal jiplak terus kemudian tinggal di penyesuaian. Nah tadi tangki, ini tangki yang mungkin nanti agak sulit dikit karena improv, nggak ada model lain, maksudnya nggak ada model yang sudah jadi nanti bikin maksudnya itu bikin yang belum ada kayak gitu kan. Selama ini bikinnya itu MT10 tangki untuk NVL. Nah ini sekarang tangkinya All Fiction. Sekarang kita tinggal tunggu aja gimana Mas Wage berkreasi ya. Ya sepertinya itu saja yang bisa saya videokan. Ini juga di bulan puasa, kalau misalnya lagi nonton di bulan puasa, selamat berpuasa. Tinggal dikit lagi, sebentar lagi hari raya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau celometan. Kalau ada salah ngomong, karena ini juga lagi puasa, sore-sore. Haus. Dan masih lama untuk bikin konten-konten motor karena memang motornya kan masih di bengkel ya. Terhalang itu aja sih. Jadi fokus kerja sama ya keseharian. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Jadi membantu apaan? Inspirasi ya, inspirasi. Karena ya semoga aja hasilnya memuaskan kayak dulu. Jangan lupa subscribe dan like. Tetap stay tune untuk hasilnya nanti seperti apa. Dan di option out. Bye. Terima kasih.